Tuang namami กราบ อันนี้ก็ไม่ธรรมดาว่ะพี่ไม่ Maibu tahun 2024 membuka cerita dengan warisan tak terduga, sebuah rumah tua yang ternyata dihuni para arwah penasaran. Sekali muncul, makhluk-makhluk itu bisa membuat siapapun berlari ketakutan. Namun di balik mitos bahwa setan selalu berwajah mengerikan, ada satu sosok istimewa, berparas cantik tapi mematikan. Ini bukan soal takut atau lari, melainkan peluang yang perlahan berubah menjadi rasa yang seharusnya tak pernah ada. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Kisah dimulai dari seorang YouTuber bernama Joe yang asik bermain game di depan PC-nya. Seperti biasa, hari-hari Joe diisi dengan live streaming demi mewujudkan cita-citanya sebagai streamer terkenal. Saat sedang fokus bermain, ibunya tiba-tiba datang dan memarahinya karena hampir terlambat. Joe yang bingung pun bertanya maksudnya. Ia terkejut saat menyadari bahwa hari itu adalah momen penting yang telah lama dinantikan oleh seluruh keluarganya. Setibanya di rumah mewah milik sang kakek, seluruh anggota keluarga berkumpul dalam satu ruangan untuk membahas hal penting, yakni warisan. Sang kakek diketahui telah meninggal beberapa hari sebelumnya. Seorang pengacara hadir untuk membacakan surat wasiat yang ditinggalkan kepada anak dan cucunya. Dari anak tertua hingga termuda, semua mendapat warisan menggiurkan. Villa, pabrik, perkebunan durian 40 hektar, hingga perusahaan makanan laut beku. Tapi Joe, satu-satunya ahli waris dari ayahnya, justru tak mendapat apapun. Ia terkejut dan memprotes agar dicek ulang. Pengacara menjelaskan surat wasiat terhenti tepat di nama Joe. Kemungkinan besar sang kakek meninggal sebelum sempat menyelesaikannya. Joe mengumpat dalam hati atas nasib buruknya. Momen yang ia tunggu-tunggu justru berubah jadi kekecewaan. Padahal sang kakek adalah konglomerat ternama di Thailand. Melihat hal itu, pamannya yang duduk di samping merasa iba. Ia pun memberikan rumah miliknya di daerah Patung Tani secara cuma-cuma dengan alasan terlalu sibuk dan tak berniat menempatinya. Daripada terbengkalai, lebih baik diwariskan kepada Joe, keponakannya. Bagai mendapat durian runtuh, Joe tentu senang menerima kebaikan dari sang paman. Diam-diam, ia berniat menjual rumah itu untuk mendukung karirnya sebagai streamer YouTube. Uangnya akan ia gunakan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Meski belum pernah melihat wujud rumahnya, Joe sudah berangan-angan setinggi langit. Sambil menunggu rumahnya terjual, Joe menyusun rencana lain. Ia meminjam 200.000 baht dari rentenir untuk membeli perlengkapan PC impiannya. Dengan tekad kuat, ia yakin bisa memulai karir dan melunasi utang begitu rumah terjual. Namun rencana ini justru jadi bumerang. Masalah tak terduga muncul, memaksanya menghadapi pilihan sulit. Beberapa hari kemudian, Joe menemui Yud, agen properti handal yang akan membantunya menjual rumah. Perjalanan panjang membuat mereka tiba di lokasi saat malam hari. Betapa terkejutnya mereka saat mendapati rumah yang dimaksud ternyata rumah angker yang tampak tak layak huni. Awalnya Yud enggan masuk, tapi Joe bersikeras. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Joe mulai mencari barang-barang berharga yang bisa dijual kembali. Sementara Yud terus dihantui rasa takut. Ketegangan memuncak saat Yud melihat sosok pendek dan botak berdiri di tengah ilalang menatap ke arahnya. Saat Joe memeriksa, ia tak menemukan apapun. Ia mengira Yud hanya berhalusinasi. Yud yang ketakutan memilih kabur sambil meringik, meninggalkan Joe tanpa kendaraan. Terpaksa, Joe harus bermalam di rumah itu. Meski takut, ia mencoba menghadapi rasa takutnya dengan mencari sosok botak yang dimaksud. Ternyata itu hanyalah Paman Pom, seorang pencari kata untuk dijual di pasar. Pom pun menenangkan Joe, mengaku bahwa ia juga manusia dan tak perlu ditakuti. Tepat pukul 12 malam,
suara teriakan histeris membangunkan Joe. Meski takut, ia memberanikan diri naik ke lantai 2 sumber suara itu. Di sana, ia melihat sosok bersimbah darah, leher tergorok dan usus terurai. Yang paling mengerikan, seorang wanita berbaju merah melayang di udara, lalu menjatuhkan diri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Panik dan ketakutan, Joe lari keluar rumah sambil berteriak histeris. Keesokan harinya, upacara pengusiran setan digelar atas saran Paman Pom yang langsung mengundang seorang biksu. Dengan jimat tali doa dan olesan balsem, sang biksu mulai membaca mantra sambil berkomat kamit. Setelah dinyatakan aman, ia meminta Pom menginap semalam untuk menguji kemampuan ritual. Jika masih terasa gangguan, bisa dilakukan ritual tambahan, karena katanya ini sudah termasuk garansi 1 bulan. Malam harinya, Joe mengajak Paman Pom minum Homer dengan janji mentraktirnya. Tiba-tiba, suara petir membangunkan mereka yang sudah tumbang karena minuman. Pom bersikeras keluar. Katanya, ini waktu terbaik untuk mencari kata. Joe tak bisa melarang, apalagi jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dengan patung Buddha di tangan, ia naik ke lantai 2 seperti malam sebelumnya. Setelah dirasa aman, ia memanjatkan doa sesuai anjuran biksu. Tapi siapa sangka, sesuatu yang tak terduga justru terjadi. Ternyata, para setan diam-diam mengikuti doa yang dibacakan Joe. Ia pun panik dan ketakutan. Namun salah satu dari mereka, bernama Anong, menjelaskan bahwa ia dulunya adalah pemilik rumah itu. Dan karena itu, tak bisa pergi begitu saja. Joe tidak peduli. Baginya, meski dulu rumah itu milik Anong, tapi sekarang rumah itu menjadi miliknya. Di tengah ketegangan, Paman Pom muncul hendak mengambil sisa Homer. Dia langsung memanfaatkan momen itu untuk kabur, saking takutnya. Keesokan harinya, Joe mencari tahu penyebab kematian ketiga setan di rumahnya. Ia menemukan bahwa Anong dan 2 pembantunya pernah menjadi korban perampokan sekitar 80 tahun lalu. Untuk memastikan, Joe kembali ke rumah dan menunjukkan berita hilangnya mereka yang hingga kini belum terpecahkan. Ketiganya terkejut. Ternyata kematian mereka tidak pernah diketahui siapapun, meski mereka tewas karena dirampok. Joe juga menunjukkan foto Anong bersama kedua orang tuanya. Ia menjelaskan bahwa orang tua Anong bunuh diri karena tak sanggup menghadapi kehilangan putri mereka. Mungkin itulah alasan ketiga setan ini terus menetap dan tak bisa bereinkarnasi. Joe yang iba pun berjanji akan membantu menemukan jasad mereka. Tersentuh oleh ketulusannya, para arwah berterima kasih. Ternyata masih ada manusia yang berhati baik. Keesokan harinya, Joe menggali tanah di depan rumah untuk ditanami. Tapi tiba-tiba ia mendapat telepon dari ibunya. Katanya rentenir datang menagih utang ke rumah. Panik, Joe kabur ke pasar malam untuk menghindar. Setelah puas bermain lempar bola, ia melihat rumah hantu yang ramai dikunjungi. Karena penasaran, Joe ikut masuk untuk sekedar menyegarkan pikiran. Di dalam rumah hantu, Joe menyadari para hantunya hanyalah manusia yang cosplay. Diam-diam, ia mengikuti salah satu pemeran dan kagum dengan kemampuan mereka menakuti orang. Saat itu, seorang pengunjung wanita yang ketakutan tiba-tiba meminta perlindungan padanya. Karena tak enak menolak, Joe pun menemaninya hingga keluar. Kedatangan Joe langsung diganggu oleh sekelompok pemuda yang dipimpin Kong, yang cemburu karena gebetannya, Soda, justru digandeng oleh Joe. Untungnya keributan itu dihentikan oleh Paman Pom yang datang dengan tubuh penuh lumpur. Ternyata Kong adalah keponakannya. Pom lalu mengingatkan Joe untuk berhati-hati karena di rumahnya ada lubang yang membuatnya jadi terperosok. Setelah Paman Pom dan Kong pergi, Joe dihadang oleh rentenir yang ternyata juga terjatuh di ke dalam lubang rumahnya. Bukannya ditagih, Joe malah minta pinjaman lagi. Ia berjanji akan mengembalikan dengan bunga 2 kali lipat jika diberi tambahan waktu. Setelah itu, Joe kembali ke rumah dan menyampaikan ide gila pada ketiga setan, membuka wahana rumah hantu dengan mereka sebagai pemeran utama. Bedanya, kali ini yang tampil benar-benar hantu asli. Setelah sepakat, Joe mulai mendekorasi rumahnya menjadi wahana rumah hantu sungguhan. Untuk uji coba, ia mengundang Kong dan teman-temannya sebagai pengunjung pertama. Jika berhasil keluar tanpa takut, masuknya akan digratiskan. Awalnya Kong menolak, tapi karena dipaksa Soda, ia akhirnya ikut. Sepanjang perjalanan,
Kong pura-pura berani saat dihantui ketiga setan demi tampil keren di hadapan Soda. Tapi semua berubah saat di lantai terakhir mereka melihat penari wanita menyeramkan yang membalikkan lehernya ke belakang. Ketegangan pun memuncak. Sejak saat itu, wahana rumah hantu milik Joe langsung viral. Para pedagang mulai berdatangan menyewa lapak di sekitarnya, ikut meramaikan suasana. Popularitas ini juga didorong oleh Kong dan para influencer lainnya yang mempromosikan di media sosial. Suatu hari, rentenir kembali datang menagih utang. Dengan percaya diri, Joe menantangnya mencoba wahana rumah hantunya dulu sebelum menagih utang. Ketua rentenir yang sok berani awalnya meremehkan, tapi sesaat setelah masuk, ia langsung kena serangan jantung hingga harus dibawa ambulans. Joe hanya tertawa puas melihat si rentenir akhirnya kena batunya. Lama-kelamaan, benih cinta tumbuh antara Joe dan Anong, apalagi setelah Anong melihat tubuh atletis Joe yang membuatnya tersipu malu. Untuk merayakan kesuksesan, Joe mengajak ketiga setan minum khamr bersama. Namun tiba-tiba, Kong dan teman-temannya datang ikut meramaikan. Tak ingin rahasia terbongkar, Joe segera menyuruh Anong dan dua hantu lainnya masuk dengan alasan mereka perlu istirahat. Melihat Joe dekat dengan Soda, Anong mulai cemburu. Untuk menenangkannya, Joe meminta diajari menari dan menanam bunga kemboja di halaman rumah untuk segera menghidupkan kembali kenangan masa lalu Anong. Ia juga mengajak Anong berfoto bersama. Meski Anong tak tampak di hasil foto, ia tetap tersenyum bahagia karena tahu Joe akan selalu mengingatnya. Keesokan harinya, Joe iseng mengunggah fotonya bersama Anong di Instagram. Ia juga mencari di Google, apa jadinya jika manusia jatuh cinta pada hantu? Jawabannya membuatnya patah hati. Manusia dan hantu tak mungkin bersatu. Sejak saat itu, Joe diliputi kegelisahan. Haruskah ia terus mencintai Anong atau sadar bahwa mereka tak bisa bersama? Seperti biasa, Joe datang menemui Anong di rumah, tapi setelah dicari kemana-mana, ia tak menemukannya. Tiba-tiba, Anong muncul dan mengejutkannya, hingga Joe terjatuh dari teras rumah. Kesal dan kecewa, Joe memilih pergi tanpa sepatah kata pun, meski Anong sudah meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu tidak disengaja. Merasa bersalah, Joe kembali ke rumah untuk meminta maaf pada Anong. Tanpa disadari, aksinya diikuti oleh pencuri yang diam-diam masuk ke rumah. Joe mencoba melawan, tapi tumbang setelah satu pencuri memukul kepalanya. Saat itulah Anong merasuki tubuh Joe dan berhasil mengusir para pencuri pergi. Setelah kejadian itu, Anong menjelaskan bagaimana Joe bisa pingsan. Joe berterima kasih karena nyawanya telah diselamatkan. Sebagai bentuk balas budi, ia mengajak Anong merayakan tahun baru di kota. Anong pun senang, ini pertama kalinya bisa keluar rumah setelah 80 tahun. Untuk melancarkan rencananya, Joe menjamu Kong di rumahnya. Ia menyiapkan 2 gelas es parjan, salah satunya sudah dicampur obat tidur. Namun rencananya nyaris gagal saat meja bergoyang, membuat Joe lupa gelas mana yang berisi obat. Untung saja, Kong memilih gelas yang tepat dan tertidur tak lama setelah meminumnya. Kini, Joe dan Anong bisa bermesraan. Dengan Anong merasuki tubuh Kong, Joe mengajaknya ke tempat-tempat lama untuk mengenang masa lalu Anong. Orang-orang yang melihat mereka pun tersenyum heran karena yang tampak adalah Joe dan Kong bermesraan layaknya pasangan sesama jenis. Tapi Joe tidak peduli. Yang penting ia bisa bersama Anong meski lewat tubuh orang lain. Beberapa hari kemudian, Kong marah-marah karena fotonya bermesraan dengan Joe tersebar di internet. Ia membantah pernah melakukan itu karena jelas masih suka lawan jenis. Tak bisa mengelak, Joe akhirnya jujur bahwa Anong adalah hantu yang merasuki tubuh Kong. Melihat penyesalan dalam diri Joe, Kong mengingatkan bahwa manusia dan hantu tak bisa bersama. Meskipun reinkarnasi mungkin terjadi, faktanya Anong sudah lama tiada dan Joe masih hidup. Itu berarti hubungan mereka sangat mustahil. Suatu hari, mantan pacar Joe yang bernama Mew datang berkunjung ke rumah hantunya. Keduanya tampak canggung setelah lama tak bertemu. Dari dalam rumah, Anong melihat mereka dan penasaran siapa wanita di samping Joe. Diam-diam, ia merasuki tubuh Paman Pom yang tertidur untuk menyelidikinya. Mendengar kenyataan pahit bahwa Joe dan Mew tampaknya masih saling menyukai,
Anong merasa sakit hati. Perasaannya semakin terluka saat melihat mereka bersenang-senang bersama. Diliputi cemburu dan sakit hati, Anong melampiaskannya dengan menakut-nakuti para pengunjung secara brutal, hingga banyak yang lari ketakutan. Melihat kekacauan itu, Jo segera menemui Anong dan menjelaskan bahwa ia tak lagi mencintai Miu. Baginya, hanya Anong yang ada di dalam hatinya karena selama ini telah menemaninya. Namun Anong menolak percaya karena tahu manusia dan hantu tak bisa bersatu. Untuk membuktikan cintanya, Jo mengajak Anong mengucap janji suci di hadapan patung Tuhan. Mereka pun bersumpah akan saling mencintai selamanya, dan Jo berjanji akan menunggu hingga waktunya tiba. Keesokan harinya, Jo terkejut melihat pekerja konstruksi berada di rumahnya. Ternyata, Paman Jo mengingkari janjinya. Rumah itu akan dihancurkan untuk dibangun hunian baru karena lokasinya dianggap strategis. Jo pun terpukul, menyadari bahwa semua kenangannya bersama Anong akan hilang begitu saja. Di tengah gerimis, Jo menangis karena tak bisa lagi bertemu Anong. Tanpa sengaja, ia menginjak tanah yang terasa aneh. Saat digali, ia menemukan tulang belulang dengan gelang di salah satu tangan. Jo yakin itu jasad Anong dan para pembantunya yang ternyata selama ini terkubur di bawah rumah. Kilas balik masa lalu pun muncul, tepat saat pertunangan Anong dengan seorang pria. Usai acara, orang tuanya pamit dinas keluar kota, menitipkan rumah pada Anong dan para pembantu. Namun malam itu menjadi akhir hidup mereka karena perampokan brutal. Yang paling mengejutkan, pemimpin perampok ternyata reinkarnasi Jo di masa lalu. Untuk menutupi jejak, jasad mereka dikubur di bawah lantai rumah. Kembali ke masa kini, Jo menyesali perbuatan reinkarnasinya yang telah membunuh Anong dan para pembantunya. Namun Anong muncul dan menenangkannya. Ia mengatakan bahwa ia dan para pembantunya sudah ikhlas dan ridho dengan takdir mereka dan telah memaafkan masa lalu Jo. Anong juga berterima kasih karena versi Jo yang sekarang telah memberinya cinta sejati yang tak pernah ia rasakan semasa hidupnya. Meski begitu, Jo tetap sedih karena tahu ia tak akan bisa melihat Anong lagi. Keesokan harinya, Jo membawa tulang Anong dan para pembantunya ke kuil untuk dekremasi secara layak. Ia pun belajar menerima kenyataan dan berjanji akan menunggu Anong di kehidupan berikutnya. Untuk mengenang cintanya, Jo menciptakan game berdasarkan kisah rumah Anong. Tak disangka, game itu sukses besar dan membuat nama Anong dikenal luas. Meski rindu itu tak hilang, setidaknya kini Jo punya cara untuk terus mengingatnya. 60 tahun berlalu, Jo yang kini menua terbaring di kursi, ditemani bunga Kamboja di sampingnya. Tepat pukul 12 malam, ia menghembuskan napas terakhir, momen yang selama ini ia nanti. Di kehidupan berikutnya, Anong sudah menunggunya dengan senyum dan paras yang memikat. Mereka pun menari bersama, menandai awal dari kebahagiaan abadi yang selama ini mereka impikan. Tamat, itulah akhir dari film Maibu tahun 2024. Pada akhirnya, cinta yang tumbuh di antara Jo dan Anong membuktikan bahwa hubungan sejati tak selalu terikat oleh dunia yang sama. Meski terpisah oleh batas kehidupan dan kematian, keduanya saling menguatkan, saling memahami, dan meninggalkan jejak hangat di hati penonton. Dari sebuah rumah hantu yang semula membawa beban utang dan ketakutan, lahirlah cerita tentang harapan, keberanian, dan arti menerima perbedaan. Film ini pun menutup kisahnya dengan manis, bahwa bahkan dari dunia yang tak terlihat, cinta tetap bisa hadir dan menyembuhkan. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!